laki-laki ya nilainya 1, kemudian perempuan kategorinya 2. Setelah kita selesai memberikan nilai pada kategori data kita, maka kita klik OK. Nah, setelah itu kita bergerak ke kanan. Ini missing itu non ya, tidak ada data yang tidak ikut atau tidak ada data yang hilang gitu ya. Kemudian kalau kolom itu default saja sesuai dengan apa yang ada di sini, tidak usah kita ubah. Lain juga tidak usah kita ubah karena itu tampilan aja rata kiri atau rata kanan gitu ya. Kemudian measure itu kita pilih yang nominal. Nah, kalau kita klik di sini ada pilihannya nominal atau ordinal. Ya, nominal itu adalah datanya tidak berurutan, kalau ordinal itu datanya berperingkat ya. Kalau laki-laki dan perempuan itu jenis datanya adalah nominal. Jadi maka kita pilih nominal. Ya, selanjutnya di sini role-nya input dibiarkan saja sesuai dengan di sini input. Nah, ini berarti kita sudah memberikan atau mendefinisikan ya dari variabel yang kita input. Nah, kalau sudah, kemudian kita masuk klik data view ya. Window yang atau jendela yang di bawah ini kita klik yang data view-nya. Nah, maka tampilannya sudah berubah seperti ini. Nah, di sini ada di kolom pertama itu tertulis JK sesuai dengan name dari variabel yang kita tuliskan yaitu. Nah, setelah itu kita klik JK di bawahnya yaitu baris 1, kita ketikkan angka 1. Nah, tadi karena value 1 untuk laki-laki, maka kita ketikkan angka 1. Sebanyak berapa? Sebanyak dari frekuensi dari jumlah laki-laki. Tadi jumlah laki-laki ada berapa Bapak Ibu? Yang mau kita inputkan frekuensinya. Jumlah laki-laki ada? Ada berapa? Ada Lupa tadi 15. 5 ya. Ada 15 ya. Jumlah laki-laki tadi frekuensinya ada 15, kemudian perempuannya ada 25. Maka kita ketikkan angka 1 ya, enter, 1 enter dan seterusnya sebanyak 15. Nah, kalau sudah 15, kemudian lanjut ke value 2. Value 2 tadi untuk perempuan. Nah, jumlah atau frekuensi dari perempuan itu sebanyak 25. Maka kita ketikkan angka 2, enter, 2 enter, sebanyak 25. Nah, begini Bapak Ibu. Ya, 25. Berarti sampai baris ke-40 karena 15 tambah 25. Jadi baris data kita itu sampai kepada baris 40 di sini, jangan lebih ya. Nanti kalau ada kelebihan, ya kalau ada kelebihan nanti harus dihapus dulu datanya ya. Jadi jangan sampai kelebihan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah menginputkan data ya. Itu. Barulah kita save di sini. Save-nya ada bisa yang berbentuk ini disket atau juga klik file kemudian save as. Yang kita uh, save atau kita simpan itu inputan data kita. Kalau output nggak usah kita simpan kalau kita sudah tahu bagaimana cara menggunakannya ya. Nah, ini seperti tampilan di sini, ini saya sudah banyak menginputkan datanya ya. Masing-masing di situ ada sesuai dengan judulnya masing-masing. Nah, kalau ini kita inputkan misalnya coba ya atau latihan 1 ya. Latihan 1. Nah, di sini nanti mau disimpan di mana ya, di drive apa, itu disesuaikan dengan Bapak Ibu mau disimpan di mana. Kemudian kalau sudah klik save. Ya, save. Nah, berarti data inputan kita sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita tadi sudah selesai menginput data, selanjutnya kita mau mengolah data. Yang pertama, kita mau mengolah datanya adalah menggambar grafik. Nah, grafiknya itu yang pertama ada menggambar grafik garis, ya, ada grafik batang, ada grafik lingkaran. Jadi, kita masuk ke Grab di sini. Ya, di Grab kan di menu yang atas, kita klik Grab, kemudian pilih legasi dialog, kemudian pilih, nah kalau kita mau grafiknya batang tunggal, ya kita klik bar. Kemudian di sini klik yang simple.
ya. Kemudian di sini sudah terklik secara otomatis Summaries for Group of Case, ya. Kemudian klik Define. Nah, klik Define. Kemudian data kita jenis kelamin ini kita pindahkan ke kategori Axis, yaitu kita klik anak panahnya, ya, di kategori Axis. Kemudian klik Title untuk memberikan judul. Judul kita misalkan adalah grafik jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini title-nya kita tuliskan di line 1, ya. Kemudian klik continue. Nah, kemudian langsung di sini kan sudah yang diklik end of case, ya. Yaitu datanya sesuai dengan jumlah datanya atau frekuensinya. Kemudian klik OK. Nah, ini sedang diproses, ya. Nah, ini grabnya sudah keluar, Bu. Nah, ini grafiknya, tampilannya sudah keluar. Tampilannya bisa terlihat, Bapak Ibu, grafiknya? Belum. Belum. Oh, Belum. Jadi harus Ada, ini Bu. ya, harus metodenya itu lagi ya. Harus dipindah lagi ya. Kalau kayak gitu ada cara yang efektif nggak ya Bapak Ibu ya? Kalau ini harus stop screen lagi ya, stop screen lagi. Ini karena berbeda window, jadinya ini harus di stop screen dulu. Ini mana ya? Stop screen dulu nggak apa-apa. Cuma repot ya. Ininya mana lagi tampilannya? Mana zoomnya? Mana ya tampilannya Bapak Ibu? Di sini untuk screen meeting. Ini tak Ibu, udah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu, grafiknya. Nah, ini grafik jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Karena tampilannya itu di SPSS-nya adalah di yang lain ya, di apa ya? Di window yang lain ya. Jadi di situ ada input, ada output gitu ya. Jadi kalau ini langsung ada di outputnya. Di sini nih ada tulisannya output. Kalau tadi kan data sheet ya. Kalau di layar input namanya data sheet. Tapi kalau di layar output itu ini ya, hasil-hasil yang kita klik analyze itu munculnya di sini. Itu ya Bapak Ibu untuk langkah pertama membuat grafik batang tunggal. Nah, selanjutnya kita membuat grafik garis tunggal dari data yang sama. Jadi lanjut saja klik klik grab di sini, klik grab. Kemudian apa Bapak Ibu? Legasi dialog ya. Nah, kemudian pilih sekarang yang line tulisannya, yang garis. Kalau tadi bar itu kan batang ya. Kemudian yang kedua klik line atau garis. Kemudian klik simple di sini, klik simple. Ya, kemudian di sini ada summaries for group of case, ini sudah terklik sendirinya ya. Kemudian klik define. Sama seperti tadi Bapak Ibu, berarti kita pindahkan apa? Ini ya, variabel jenis kelaminnya pindahkan ke kategori aksis ya. Kemudian pilih title lagi seperti tadi ya. Anggap kita sudah bisa ya tadi memberikan judulnya, nanti klik title, kemudian tuliskan apa judulnya, kemudian continue, lanjutnya kemudian oke. Nah, tampilannya langsung muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ini
grafik garis tunggalnya. Ya, sini jumlah laki-laki itu frekuensinya 15, kemudian perempuan ini frekuensinya 25. Gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk yang lingkaran, kita masuk lagi apa Bapak Ibu grab ya. Kemudian apa coba sambil mengingat-ingat. Grab kemudian apa? Legasi. Legasi dialog. Kemudian pilih apa nih Bapak Ibu yang lingkaran? Lingkaran view. Ya, pie ya atau Pi. pi ya. Nah, dan setelah klik pi, kemudian ini summaries-nya sudah Summaries. terklik sendiri. Kemudian klik apa Bapak Ibu? Fine. Klik Baseline. define ya. Klik define. Kemudian apa Bapak Ibu? Apa jenis kelamin Klik tadi? apa? Define slash by. Ya, define slice by. Klik anak panahnya ya. Kemudian klik apa Bapak Ibu? Klik Title. Title. ya, title, tuliskan judulnya apa, kemudian continue. Selanjutnya klik oke. Nah, ini lingkarannya sudah keluar Bapak Ibu. Ini di bawahnya. Nah, ini ya. Bisa ya Bapak Ibu, gampang ya. Klik grab, legasi dialog, pindahkan variabelnya, tuliskan title-nya, kemudian oke. Kita sudah selesai menggambar grafik tunggal. Selanjutnya yang kedua, kita akan menggambar grafik berganda ya. Grafik berganda berarti kita menambah inputan data kita. Kalau tadi kan kita baru menginput jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Kita tambahkan lagi ya, kategorinya adalah berdasarkan asal sekolahnya. Nah, kita stop dulu ya. Nah, kita buka dulu filenya, yaitu kita akan ini. Nah, selanjutnya tadi kita akan menambahkan datanya yang ini. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya, datanya yang two-way and three-way table? Sudah ya? Sudah, Nah, Bu. di sini data yang akan kita inputkan, yang tadi berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kita tambahkan kategorinya. Kita tambahkan menjadi dua arah. Yang tadi tabel satu arah, sekarang menjadi tabel dua arah. Kita tambahkan karakteristik datanya, yaitu berdasarkan asal sekolah. Nah, perhatikan di sini, di dalam tabelnya, di asal sekolah itu, di sini ada berapa kategori Bapak Ibu asal sekolahnya? Ada 3. Ada Bu. 3 ya. 1 SMU, 2 SMK, 3 MA. Nah, kemudian bagaimana kita menginputkan frekuensinya ya? Kita menginputkan frekuensinya melihat di sini datanya. Tadi laki-laki itu jumlahnya 15 kan? Nah, dari data jumlah 15 ini kita bagi berdasarkan asal sekolahnya, yaitu SMU ada berapa Bapak Ibu? Ada 4 ya. Nah, SMK ada 3 ya. MA-nya ada 8. Nah, tolong dicatat ya Bapak Ibu biar nanti saya pas menginputkan data di SPSS-nya Bapak Ibu bisa menyebutkan. Biar nggak usah bolak-balik lihat tabelnya ya. Jadi SMU-nya 4, SMK-nya 3, MA-nya 8. Ya. Kemudian untuk perempuan. Perempuan tadi jumlah frekuensinya kan 25. Kita bagi lagi berdasarkan asal sekolahnya, yaitu SMU-nya ada berapa Bapak Ibu? SMU-nya ada 10 ya. Kemudian SMK-nya ada 2. MA-nya ada 13. Nah, dicatat ya Bapak Ibu ya, biar ingat, biar nanti saya tinggal menginputkan saja. Nah, sudah ya. Sekarang kita stop screen lagi, kita masuk ke SPSS kembali ya. Kita stop dulu ini. Nah, kita masuk lagi ke SPSS-nya. Nah, sudah tampil, balik ke SPSS Bapak Ibu tampilannya. Sudah, Bu. OTW, Bu. Oke, TW. Nah, sudah. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita menginputkan data yang kedua. Berarti kita pilihnya yang mana? Variable view atau data view? Variable view. Klik variable view. Nah, maka klik variable view muncul seperti ini. Kita masukkan
di baris kedua, name-nya tadi kita mau memberikan asal sekolah ya datanya. Kita simbolkan AS. AS, kemudian enter. Tipenya dipilih apa Bapak Ibu? SMK, SMA, SMU. Tipenya string apa numerik? Numerik. Numerik. String. Pilih apa tadi kalau datanya berbentuk kategori? String. Pilih String. yang string ya, string ya. String. Kalau datanya kategori string, kemudian oke. Kemudian ini biarkan saja, klik label. Labelnya kita tuliskan asal sekolah. Nih ya. Enter lagi, kemudian klik value. Nah, kita berikan value 1 ya. Value 1. Tadi asal sekolahnya apa? Value 1 SMU. SMU, SMU. oke. Kemudian klik add. Value yang kedua, labelnya apa Bapak Ibu? SMK. SMK. Kemudian pilih apa? Klik Add. ya. Kemudian value 3, karena tadi ada MA. 3 kategorinya, yaitu MA. Kemudian klik add. Masih ada nggak Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah klik oke ya. Nah, yang ini sudah biarkan saja default. Ini measurenya juga sudah sesuai, sudah nominal. Berarti kita sudah selesai memberikan memberikan identifikasi dari nama variabel kita. Selanjutnya, klik apa Bapak Ibu? Klik data view ya. Klik data view ya. Sekarang kolomnya sudah bertambah nih, ada kolom AS ya. Kita mulai kolom AS dari nomor 1. Kita geser dulu ini. Nah, dari baris 1, nah kita klikkan. Nah, ini kita klikkan, lihat di sebelah kirinya. Di sebelah kirinya ini adalah simbolnya atau value-nya 1. Berarti dia laki-laki. Tadi laki-laki itu asal sekolahnya, yang SMU ada berapa tadi? Ada 4. 4. Ada 4. Berarti klikkan angka 1 sebanyak 4. 4. Kemudian yang value 2 sebanyak berapa Bapak Ibu? 3. 3. Berarti 2 sebanyak 3. Kemudian angka 3-nya yang MA ada berapa? 8. Berarti 3 enter sebanyak 8. Nah, lanjut lagi ke sebelahnya 2. Sebelahnya 2 itu laki-laki. Kita bagi laki-laki itu tadi asal sekolah yang pertama SMU-nya ada berapa? Perempuan. SMU yang laki-laki. Perempuan, ada? perempuan. Oh iya, perempuan yang dari SMU. SMU ada 10. Ada 10. Ada 10. Berarti ketikan angka berapa? 1 10 kali. 1 sebanyak 10 kali. Oke ya. Wow. Ya, ini udah 10 belum ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini ya. Kemudian angka 2-nya yang dari SMK. Ada berapa? Ada 2. Berarti 2-nya sebanyak 2. Kemudian yang yang MA-nya, MA perempuan 13. ada 13. Berarti sisanya 3 sebanyak 13. Nah, sudah selesai sampai row-nya 40, sampai sebanyak 40. Nah, demikian cara menginputkan data 2 karakteristik data ya. Tadi jenis kelamin, kemudian ditambahkan asal sekolah. Dari tipe datanya yang string atau data kategori. Selanjutnya kita save lagi ya datanya biar nggak hilang. Nah, save sudah. Nah, selanjutnya kita klik ya. Kita mau mengolah data kembali ya. Kita mau menggambar grafik dari data 2 arah atau dari multiple kalau grafiknya ya. Kita mulai dari multiple bar chart atau grafik batang berganda. Maka klik grab di sini ya. Klik grab. Kemudian apa? Legasi, dialog ya. Kemudian pilih bar. Nah, sekarang pilih yang kedua, yang cluster Bapak Ibu. Kalau untuk data 2 arah ya.
kliknya cluster, jangan lagi stop. simple ya. Klik cluster, kemudian klik apa Bapak Ibu? Klik Oh, define ya. Klik define. Define. Nah, kemudian kategori aksis kita pindahkan untuk jenis kelamin ya. Jadi klik anak panahnya jenis kelamin. Kemudian asal sekolah kita klik lagi nih sampai berwarna oranye ini ya. Klik asal sekolah, kemudian pindahkan ke define cluster by. Nah, tadi jadi kategori aksesnya jenis kelamin, define cluster by-nya asal sekolah. Di sini end of case ya. End of case sudah terklik. Nah, kemudian klik title-nya, kita tuliskan dulu title-nya adalah grafik jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin dan asal sekolah. Nah, kalau sudah, klik continue Itu ya. asalan. Klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini tampilannya sudah muncul. Masih di layar yang tadi ya, Bapak Ibu ya? Iya, Bu. iya. Ya, keluar Berarti dulu. stop dulu. Kita pindah dulu. Stop ya. Kita pilih ke yang output. Nah, ini. Nah, ini tampilannya yang ini Bapak Ibu ya. Grafik jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin dan asal sekolah. Nah, ini asal sekolahnya ada asal tipe ya, asal sekolah ya. Nah, di sini tadi kan kategori eksisnya adalah jenis kelamin ya. Kategori eksis itu berarti kategori dari sumbu X-nya ya. Kategori sumbu X-nya jenis kelamin yaitu laki-laki perempuan. Kemudian yang slide by-nya itu adalah asal sekolah ini. Ya, sehingga di sini sudah terlihatan ini grafik multiple bar chart ya, grafik batang berganda. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba menggantikan X-nya itu adalah asal sekolah. Nanti kita mulai lagi ya. Kalau kita coba sekarang, kalau tadi kan jenis kelamin nih, sumbu X-nya. Kita mau coba nih tukeran di switch. Yang asal sekolah di sumbu X, yang jenis kelaminnya di dalam. Ya, berarti klik grab lagi ya. Klik grab, legasi dialog, kemudian apa Bapak Ibu sambil bareng-bareng aja ya. Klik legasi dialog, kemudian klik bar, ya. Kemudian cluster ya, kemudian define. Nah, ini kalau kita mau pindahkan kita klik dulu ininya ya. Jenis kelaminnya kita keluarkan dulu ya. Kemudian asal sekolahnya kita keluarkan dulu. Ya, kemudian ini nanti dulu. Kemudian kita pindah yang asal sekolah itu kategori eksis. Nah, kita pindah sumbu X-nya asal sekolah. Kemudian jenis kelaminnya kita pindahkan define cluster by. Nanti title-nya bisa ketikkan sendiri ya, kemudian klik OK. Nah, ini sudah langsung keluar Bapak Ibu grafik multiple bar chart-nya dengan asal sekolah yang sebagai sumbu X-nya. Ya, di sini asal sekolah sebagai sumbu X-nya. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Ini untuk multiple bar chart. Nanti saya ini dulu, ini asal sekolahnya yang tipenya diubah dulu ya. Ini dari labelnya ini kita ubah dulu biar tidak tipe. Berarti kalau mengeditnya bisa di output ya, Bu ya? Oh, enggak, mengeditnya di input data, Pak. Di yang tadi yang data inputan. Tadi kan di label saya tadi menuliskannya asal sekolah. Tadi saya sudah ubah ya. Sudah diganti jadi asal sekolah di inputan datanya yang di variable view tadi, variable view. Nah, baik, sekarang kita ganti yang kedua, yaitu untuk multiple line chart. Ya. Yang multiple line chart berarti grafik garis berganda. Dari data yang sama, maka kita pilih grab. Ya, kemudian apa Bapak Ibu? Legasi dialog, kemudian pilih line ya, pilih line. Kemudian pilih yang mana nih Bapak Ibu? Kalau dua multiple ya, kemudian klik define. Nah, kemudian kategori eksisnya boleh pertama jenis kelamin dulu ya, kemudian asal. Nah, ini sudah berubah nih asal sekolahnya ya, sudah nggak asal lagi. Nah, asal sekolah ya. Kemudian titelnya kalau kita mau menuliskan judulnya, kemudian oke.
Nah, langsung keluar. Nih, grafnya sudah keluar. Nah, ini adalah grafik multiple line chart. Ya. Nanti kalau mau diubah lagi kayak tadi lagi, kalau mau di switch ya, asal sekolahnya yang jadi kategori eksisnya kayak tadi lagi, ya, begitu. Nah, selanjutnya kita membuat grafik lingkaran berganda. Grafik lingkaran berganda berarti kita klik grab kembali, grab, legacy Legacy. dialog, kemudian Pie. pilih pie, ya, pilih pie. Nah, kemudian define, ya. Nah, sekarang tambahkan nih asal sekolahnya masuk ke row. Wow. Kalau tadi kan yang cuma single kan cuma satu ya datanya, data kategorinya jenis kelamin saja. Sekarang kita tambahkan asal sekolah. Nah, kemudian titelnya ini bisa tuliskan lagi judulnya. Kalau sudah kemudian klik OK. Nah, ini multiple pie chart-nya ini ya. Ini lingkarannya ada 3, yaitu sesuai dengan asal sekolahnya, di mana daerahnya di sini laki-laki dan perempuan. Jadi di sini yang laki-laki ini yang warna biru ini ya, laki-laki yang warna biru ini dari sekolah SMU, kemudian yang hijaunya perempuan. Nah, ini untuk yang multiple pie chart. Bapak Ibu bisa atau ada yang tanyakan untuk grafik berganda? Cukup, Bu. Nah, Ya. sekarang lanjut lagi dengan grafik multiple komponen bar chart ya. Grafik multiple komponen berarti grafik batang komponen berganda. Ada ditambahin komponennya. Nah, berarti kita mulai lagi grab ya, grab legacy dialog, kemudian bar. Pilih yang ketiga Bapak Ibu yang stack. Ya. Jadi yang stack itu untuk yang komponen ya. Jadi multiple komponen bar chart ya di sini. Pilih yang stack, kemudian sumaris sudah, kemudian klik define. Nah, kemudian kategori eksisnya sama jenis kelamin, kemudian asal sekolahnya define stack by. Titelnya kalau mau dituliskan judulnya ya, kemudian oke. Nah, ini sudah langsung keluar. Nah, ini untuk grafik batang komponen berganda. Kalau grafik batang komponen berganda, ini grafiknya yang ditumpuk ya. Kalau tadi kan berjajar ke samping, kalau ini ditumpuk, ya namanya komponen. Ya, di sini laki-laki, ini daerah MA, hijau SMK, SMU-nya yang di atas, ya ditumpuk ke atas. Ini yang multiple komponen bar chart. Sama hanya dengan multiple komponen line chart, ya. Grafik komponen garis berganda berarti klik grab legacy dialog, kemudian pilih line. Salah, bukan pilih lain ya. Klik grab legacy dialog, kemudian pilih pie, pilih area. Pilih area Bapak Ibu. Kalau untuk yang komponen line chart ya. Multiple komponen line chart itu pilihnya, kemudian pilih stack. Ya. Jadi pilihnya area, kemudian pilih stack, kemudian sumarisnya sudah terklik ya, kemudian klik define. Nah, kemudian kategori eksisnya jenis kelamin, kemudian asal sekolahnya define area by. Ya, area by-nya asal sekolah, kemudian titelnya kalau mau dituliskan, ya kemudian oke. Nah, ini grafiknya. Nah, ini ya. Ini grafiknya untuk area ya, untuk multiple komponen line chart ya. Jadi tumpukannya seperti ini. Kalau untuk multiple komponen line chart ya, grafik garis komponen berganda. Nah, ini ya. Nih, Bapak Ibu. Oke. Sudah bisa diikutin semua. Jadi di situ kita gambar grafiknya ada yang tunggal, ada yang berganda, ada yang komponen ya. Masing-masing dari grafik batang, garis dan lingkaran. Kalau untuk yang lingkarannya tidak ada yang komponennya, cuma ada multiple-nya aja. Oke, selanjutnya apa bisa dilanjutkan atau
Ada yang tanyakan dulu ini dari yang langkah-langkah yang tadi? Sudah, Bu. Sudah. Berarti kita masuk data yang berikutnya ya. Jadi kita stop dulu di sini ya, stop share dulu. Nah, sekarang kita mau menginputkan data kelompok ya. Kalau tadi data tunggal ya, data kategorinya data kategori yang tunggal, sekarang data kelompok ya. Bagaimana cara menginputkan data kelompok? Maka kita buka dulu ya, share dulu. Nah, kita buka SPSS-nya. Nah, bentar Bapak Ibu, kita buka yang data kelompok. Nah, ini data kelompok. Nah, baik Bapak Ibu, untuk data kelompok, di sini adalah datanya dari distribusi frekuensi ya. Nanti saya buka dulu ini PowerPoint-nya. Macet. Nah, ini Bapak Ibu, kita mau mempraktekkan menginput data kelompok dari data yang ini ya. Dari data materi distribusi frekuensi, di sini ada data kelompoknya yaitu berdasarkan kelas. Ada kelas 24 sampai 25, ini frekuensinya 2 ya. 26 sampai 27 frekuensinya 8 ya, dan seterusnya ya. Jadi di sini ada frekuensinya 2, 8, 4, 1, 1. Sehingga total data yang akan kita inputkan adalah 16. Ya. Bagaimana cara menginput data kelompok? Data kelompok yang kita inputkan adalah yang kita inputkan dari nilai mediannya atau MI-nya atau titik tengahnya dari masing-masing interval kelas. Nah, kita lihat di sini kelas 24 sampai 25. Berarti titik tengahnya berapa Bapak Ibu? 24 sampai 25 berarti titik tengahnya atau midpoint kelasnya adalah 2,5. 24,5 ya. Kelas yang kedua berarti berapa midpointnya? 26,5. 26,5 ya, 28,5, 30,5 dan 32,5. Nah, itulah yang kita inputkan satu persatu. Nah, kalau ini adalah bukan data kategori ya. Kalau yang sebelumnya kan kita masukkannya data kategori ya. Kalau ini bukan data kategori, berarti dia data numerik ya. Untuk tipe data numerik, kita langsung menginputkan sesuai dengan interval, sesuai dengan midpoint kelasnya masing-masing, yaitu sebanyak frekuensinya. Nah, tolong dicatat dulu Bapak Ibu ini frekuensinya ya. Dari midpoint kelasnya masing-masing yaitu 2, 8, 4, 1, 1. Dari midpoint kelas 24,5 ya, 26,5 dan seterusnya. Sudah Bapak Ibu? Yang nanti ala-ala di sauna. Ya, kalau sudah, kita mau menginputkan datanya ya. Kita masuk lagi ke SPSS-nya ya, ke inputan SPSS. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah,
ini saya buka yang sudah ada, biar nggak ngetik lagi. Tapi ini diperhatikan ya Bapak Ibu, di sini name-nya adalah, kita tuliskan contohnya name-nya DK. Tadi karena data kelompok DK itu ya. Jadi tipenya ini di sini kita pilih, yang tadi kan string-nya, kita pilihnya yang numerik sekarang, ini pilihannya. Ya, kita pilih yang numerik, ya. Kemudian ininya width-nya sesuai dengan default saja. Desimalnya kita bisa ubah-ubah desimalnya. Karena tadi pakainya 24,5, berarti kan ada desimalnya 1. Maka kita pilih desimalnya 1. Ya, kita ini bisa panahnya bisa di atas bawah. Disesuaikan apakah desimalnya 1 atau 2 atau tanpa desimal, berarti 0. Karena kita pakainya 24,5 berarti desimalnya 1 ya. Kemudian labelnya kita ketikkan data kelompok. Nah, kemudian kalau tipenya numerik maka value-nya non. Tidak ada kita pemberian nilai ya. Karena datanya numerik, sudah langsung angkanya. Ya, jadi value-nya non. Kemudian missing juga non, ya, kolom 8. Ini default saja ya, lain itu default. Kemudian misernya. Nah, misernya ini kita bisa pilih yang mana ya. Kalau tipenya numerik, maka pilih yang scale. Jangan nominal. Kalau nominal tadi untuk tipe yang string ya. Kalau tipenya string itu bisa nominal atau ordinal. Tapi kalau numerik kita pilih yang scale. Ini ya untuk di variable view-nya. Kemudian kita klik data view. Nah, di data view ini kita ketikkan satu persatu Bapak Ibu. Tadi ya 24,5 ini ketikan sebanyak 2. Tadi karena frekuensinya 2 ya. Kemudian 26,5 ini frekuensinya sebanyak 8 ya ini ya. Kemudian 28,5 frekuensinya sebanyak 4. Kemudian 30,5 itu 1 dan 32,5 itu 1. Nah, nanti diperhatikan ada laptop yang supportnya desimalnya pakai titik, ada yang pakai koma. Nah, jadi nanti dilihat saja kalau misalnya kita pakainya 24,5 kemudian ternyata tidak bisa, berarti ganti yang pakai titik 24,5. Nah, kalau saya di sini pakainya titik, kalau ininya komanya. Jadi 24,5 itu 24,5. Nah, kalau sudah, nanti di-save lagi seperti tadi ya. Kalau ini karena saya sudah di-save, ini sudah muncul namanya, nama save data kita adalah data kelompok. Distribusi frekuensi. Nah, jadi ini kita masuk ke materi distribusi frekuensi. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita pilih, kan dulu. Ininya kok tertutup ya? Tertutup sama ini, sama layar Zoom. Nah, udah keluar. Nah, kemudian klik, karena bukan menggambar lagi, berarti jangan pilih grab. Pilihnya adalah analyze. Ya, analise ya. Kita klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, yang ini ya. Pilih descriptive statistik, kemudian pilih frekuensi. Nah, dipilih frekuensi, kemudian pilih data kelompok ini, kita pindahkan ke variabel. Ya, variabel kita pindahkan. Nah, kemudian di sini centang display frekuensi table. Ya. Jadi kita mau membuat distribusi frekuensi data kelompok. Kemudian langsung saja sambil kita membuat histogramnya. Ya, karena di data kelompok kita menggambar histogram. Jadi kita pilih chart. Nah, kita pilih chart, kemudian pilih histogram. Di checklist histogramnya. Kemudian continue ya. Continue, kemudian oke. Nah, di sini oh iya harus stop dulu ya untuk masuk ke outputnya. Nah,
masuk outputnya ini. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya ya. Ini frekuensi. Frekuensi ya. Ini ada statistik data kelompok N validnya 16. Nah, ini berarti kita perhatikan apakah data kita inputannya sudah benar atau tidak ya. Kalau sudah 16, missingnya 0 berarti sudah betul. Kalau misalnya di sini missingnya ada angkanya, berarti nanti kita perbaiki inputan data kita ya di data view-nya itu atau di variable view-nya, yaitu kita lihat datanya ada yang berlebih atau tidak ya. Nah, di situ ya di data view-nya. Kalau misalnya ada missing, tapi kalau kita sudah cocok berarti sudah sesuai. Kemudian lihat di sini untuk data kelompok ada frekuensi ya. Nah, ini 24,5 itu adalah nilai midpoint kelasnya, yaitu frekuensinya sebanyak 2, kemudian 26,58 dan seterusnya. Ini juga kita cocokkan lagi dengan tabel yang sebelumnya. Apakah sudah betul masing-masing frekuensi di setiap interval kelasnya. Kalau misalnya ada yang masih belum sama, berarti balik lagi ke inputan data, yaitu di data view-nya kita lihat, ya kita perbaiki. Maka pentingnya tadi inputan data kita itu harus di-save, ya. Kalau output nggak usah di-save. Nanti bagaimana kita memasukkan output data SPSS, kemudian kita gabungkan dengan Word atau dengan file uraian tulisan kita, itu nanti kita klik seperti ini Bapak Ibu. Jadi klik output yang mana yang akan kita pakai, ya. Klik seperti ini, kemudian klik kanan, nanti copy. Nah, nanti copy, kemudian buka Word-nya di mana, kemudian pastekan di tempat yang diinginkan, ya. Tinggal copy paste, ya. Jadi mana yang mau kita pakai? Nah, misalnya ini nih histogramnya. Histogram mau kita pindahkan ke Word, ya, ke tulisan kita, uraian penelitian kita atau skripsi kita. Nanti kita klik output yang mana, kemudian klik kanan. Oh, sebentar. Salah. Klik kanan ya, kemudian copy ya, kemudian pastekan di tempat yang ditentukan ya, dipastekan di file Word-nya. Nanti kalau sudah dipaste di Word-nya, nanti ukurannya bisa diperbesar, diperkecil, disesuaikan dengan kebutuhan kita itu ya. Nah, ini sudah tampil distribusi frekuensi dan histogramnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, langkah-langkahnya tadi sudah bisa? Langkah-langkahnya klik apa Bapak Ibu? Klik analyze, kemudian klik analyze, kemudian apa Bapak Ibu? Lupa. Ayo, Mas. Klik analyze, kemudian apa? Frekuensi. Deskriptif statistik, ya. Deskriptif statistik, kemudian pilih Histogram. frekuensi, ya. Nah, setelah frekuensi baru kita pilih yang variabelnya ya, dipindahkan ke variabel ya. Kemudian klik yang display frekuensinya ya. Kemudian klik cat pilih histogram ya. Histogram, kemudian continue ya, kemudian oke. Nanti muncullah tabel distribusi frekuensi seperti ini dan histogramnya. Nah, untuk distribusi frekuensi yang ada di SPSS adalah ada frekuensi absolut, ya. Kemudian ada frekuensi persentase, yang ini persen. Kemudian ada kumulatif persen. Ya, sedangkan yang kita pelajari kalau di manual itu selain distribusi frekuensi itu ada 5 ya kalau secara manual. Ada frekuensi absolut, frekuensi relatif, ya, frekuensi persentase, kemudian frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, itu kalau secara manual yang kita hitung manual. Tapi kalau di SPSS kita hanya munculnya ada 3. Ada frekuensi absolut, ada frekuensi persentase, dan frekuensi kumulatif persentase. Tuh. Oke, sudah bisa diikutin Bapak Ibu?
Ya, Bu. Nah, ya. Nah, kalau Cuma, untuk distribusi frekuensi data tunggal sama seperti tadi juga ya, tinggal masukkan data tunggalnya apa ya, tipenya numerik gitu sama. Jadi yang dimasukkan angkanya itu sendiri kalau data tunggal. Kan kelompok kan yang kita masukkan midpoint kelasnya. Ya, tapi kalau data tunggal yang kita masukkan datanya itu sendiri ya. Nanti sama langkahnya klik analyze ya, kemudian uh, deskriptif statistik, frekuensi ya, display frekuensi table. Itu untuk distribusi frekuensi data tunggal. cuma yang kemarin, Bu, rumus itu, Bu, masih bingung tentang rumusnya, Bu. Yang apa, Pak? Kemarin tuh nginput data yang manual tuh, Bu. Rumus-rumusnya masih Heeh. bingung. Oh, yang Jadi, metode jadi ukuran masukkan, pemusatan data, ukuran penyebaran data. iya. Jadi Iya, Bu. masukkan N-nya yang mana, maksudnya tuh. Masih bingung di situ. Soalnya kan antara soal dan yang di video itu beda, yang data tunggal tuh, Bu. Oh, ya, yang data tunggal itu kalau yang disoal kan frekuensinya lebih dari satu. Kalau yang dicontoh itu frekuensinya masing-masing satu. Iya, itu Tapi maksudnya. sama aja sebenarnya. Bedanya frekuensinya. Ya, kalau di data tunggal frekuensinya karena masing-masing satu, jadi total datanya sebanyak itu, ya. Tetapi sebanyak angkanya, macam-macam angkanya. Tetapi kalau yang di latihan itu kan bukan macam-macam angkanya sebanyak, bukan macamnya angka itu bukan sebagai total frekuensi, ya. Total frekuensinya tetap yang kita lihat frekuensi dari masing-masing datanya. Frekuensinya itu yang 50-nya, kalau nggak salah 50 ya frekuensinya. Ini nanti kelanjutannya apa harus install SPSS semua, Bu, untuk pertemuan selanjutnya. Kalau untuk di tugas, nanti latihan tugasnya itu adalah memberikan langkah-langkah inputan data dan output data, olah data. Bapak Ibu bisa mendownload, melihat dulu ya tugasnya. Tugasnya itu ya. Makanya tadi langkah-langkahnya disimak karena itu menjadi penugasan. Kalau Nah, untuk kita masih ada satu pertemuan lagi, minggu ini, Bu, ya. pertemuan minggu ini abang nganu, Bu, bebas tugas kan, Bu, kan sudah sinkronus. Nanti biar kami memahami langkah-langkah tersebut dulu. Di situ sudah saya tuliskan tugasnya, Bapak Ibu. Tugas Wah. untuk yang sekarang itu adalah menuliskan inputan data, langkah-langkah menginput data, dan mengolah datanya. Manual lagi, Bu. Boleh pakai kalau mau ditulis komputer boleh diketik di Word, karena ini kan langkah-langkah tugas, langkah-langkah inputan data dan langkah-langkah pengolahan data. Baik, satu lagi materi kita untuk praktik SPSS, yaitu kita akan mengolah data, yaitu menghitung ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Ya, yang sentral tendensi dan dispersi data. Bentar, saya buka dulu datanya.
Baik, untuk yang pertama kita lihat dulu ya untuk data tunggal, yaitu data tunggalnya adalah jumlah penjualan. Untuk jumlah penjualan ini, nah ini ya, ini untuk data yang mau kita inputkan yaitu ada 6 ya. Ada 6 dari data penjualan wiraniaga, yaitu ada 16 ya, 25, 12, 91, 14, 58. Nah, dari data ini yang telah kita hitung secara manual, kan kita menghitung nilai rata-ratanya 36 ya. Kemudian nilai mediannya 20,5. Kuartil satunya 13,5 ya. Kuartil 2 sama dengan nilai median yaitu 20,5. Kuartil 3 66,25. Nah, ini nanti kita akan praktekkan dengan menggunakan SPSS. Kemudian kita juga sekaligus menghitung ukuran penyebaran datanya. Nah, ukuran penyebaran datanya ukuran penyebaran datanya itu yang kita hitung ada nilai rank gitu ya, rank interkuartil, ya. Kemudian ada standar deviasi, ya. Kemudian ada ragam dan seterusnya di sini. Nah, nanti kita buka untuk ukuran penyebaran data. Nah, ini untuk ukuran penyebaran data. Dari data yang sama, ini dari data sampel penjualan, kemudian kita menghitung ini ya, menghitung rank. Ranknya yaitu 79, kemudian RIQ ya, rank interkuartil yaitu 52,75 ya. Kemudian ada standar deviasi, ini S ya, standar deviasi itu 31,9 ya, kemudian ragamnya 1018. Nah, ini semua kita akan olah datanya menggunakan SPSS sekaligus ya. Jadi langsung ya. Kalau ini kan kita hitung satu-satu ya, rumusnya panjang ya, lama. Tapi kalau menggunakan SPSS itu sebentar ya. Satu kali jalan udah langsung keluar semua. Nah, kita akan mencoba ya menerapkannya di SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. Nah, ini Bapak Ibu kita buka file data yang baru ya. Jadi di dalam SPSS itu kita jangan menggabungkan data apabila jumlah datanya berbeda-beda ya. Tadi kalau yang jenis kelamin asal sekolah kan jumlah datanya sama-sama 40. Itu bisa kita gabungkan. Yang kedua itu jumlah datanya 16, maka kita beda lagi ya. Kita file baru lagi, file new data. Ya, jadi kalau kita mau menggabungkan dalam satu file itu apabila jumlah datanya sama banyaknya. Ya. Kalau berbeda jumlah datanya, jumlah frekuensinya berbeda-beda, maka gunakan file yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini buka file yang baru, ini saya sudah
mengetikkan, itu nama filenya udah saya simpen yaitu penjualan. Jadi kalau kita pakai nggak usah kita input lagi karena sudah kita simpan. Nah, seperti biasa kita mulai dari variabel view yang ini. Ya, variabel view kita mengidentifikasi apa nama variabel yang akan kita inputkan. Nah, nama variabelnya disingkat menjadi PJ karena tadi jumlah penjualan ya. Nah, di sini name-nya PJ, kemudian tipenya numerik. Ya, jangan tipe string ya, tipenya numerik karena kita akan mengolah data menggunakan SPSS adalah central tendency dan dispersi data. Maka pilihnya tipenya numerik ya. Kemudian oke. Nah, with dan desimal ini karena tadi desimalnya tidak ada ya, angkanya kan bulat-bulat tuh. 6, 12, 25 gitu kan, tidak ada koma-komanya. Maka desimalnya 0. Nah, kalau nanti inputan datanya ada desimalnya, misalnya ada penjualannya itu 12,32, berarti nanti desimalnya pilih 2. Jadi di sini kliknya 2. Kalau misalnya data kita menggunakan desimalnya 2, misalnya 12,31 atau misalnya 25,61. Nah, itu berarti desimalnya 2. Karena jumlah penjualan kita adalah tanpa desimal, jumlahnya bilangan bulat, maka kita ubah desimalnya 0 ya. Nah, desimal 0, kemudian labelnya kita namakan jumlah penjualan. Ya, sesuai dengan data yang akan kita inputkan, yaitu jumlah penjualan. Karena tipenya numerik, maka di sini value-nya non. Ya, tidak ada value yang kita gunakan. Ya, value itu kita gunakan kalau tipe datanya string. Ya, jadi kalau numerik itu tidak perlu. Kemudian missing, kolom, align itu dibiarkan. Measure kita pilih scale ya, jangan nominal atau ordinal. Nominal ordinal kalau tipenya string ya. Jadi kalau tipenya numerik pilih scale. Kemudian role-nya aturannya adalah inputan data. Nah, setelah selesai ini variabel view kita isi, kemudian masuk ke data view. Klik data view-nya. Nah, di data view kita inputkan. Nah, ini sudah saya inputkan jumlah penjualannya. Ini kita tidak harus diinputkan berurutan ya. Kalau SPSS tidak perlu diurutkan ya. Karena nanti akan menghitung sendiri ya. Jadi ini kita tuliskan ya jumlah penjualannya tadi 16, kemudian 12, 25, 91, 14 dan 58. Nah, kalau sudah diinput, kemudian kita save, baru nanti kita analyze. Nah, bagaimana cara menganalisnya? Ya, cara menganalisnya adalah klik analyze, ya, klik analyze, ya, kemudian deskriptif statistik, ya, kemudian frekuensi, pindahkan variabelnya, ya, jumlah penjualan kita pindahkan. Nah, ini kalau kita tidak perlu display frekuensi tabel, ini kita hilangkan saja ininya. Nih, kita kalau tidak mau. Tapi kalau mau nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Kemudian klik statistiknya. Kalau tadi kan belum sampai klik statistik ya, sekarang klik statistik. Statistiknya apa yang mau kita pilih? Yaitu untuk central tendency, ukuran pemusatan data, kita checklist mean atau rata-rata. Kemudian checklist median, nilai tengah. Kemudian klik mode, mode itu modus. Ya, kalau sum itu jumlah, mau diklik tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa, karena sum itu hanya jumlahnya saja, jumlah dari penjualannya. Kalau mau kita klik boleh, klik sum. Kemudian klik kuartil. Ya, kuartil itu untuk data perempatan. Kemudian untuk yang dispersi datanya, untuk yang ukuran penyebaran datanya, kita pilih standard deviation yang simbolnya S atau tau ya. Kemudian kita pilih varian. Klik varian yaitu ragam. Kemudian klik rank. Rank itu berarti jarak ya. Kemudian ini mau kita klik boleh, tidak juga tidak apa-apa, yaitu minimum. Minimum itu berarti X min ya. Kemudian maksimum itu adalah X max ya. Nilai yang tertinggi, nilai yang terbesar.
nilai minimum itu nilai yang terendah, nilai maksimum nilai yang tertinggi atau terbesar. Ya, di sini sudah kita klik semua, kemudian klik continue. Ya, kemudian klik OK. Nah, ini tampilannya. Tampilannya kita buka dulu ya. Tampilannya ada di output datanya. Ini. Nah, ini output datanya seperti ini ya. Frekuensi, kemudian ini tampilannya ini. Ada statistik, yaitu ada jumlah penjualan. Tadi nama label kita, variabelnya adalah jumlah penjualan. Kemudian lihat validnya 6, yaitu sesuai dengan inputan datanya, ya, missingnya 0. Kalau misalnya di sini validnya bukan 6, berarti harus balik lagi ke inputan data. Ya, inputan data kita ada yang berlebih atau ada salah pengetikan. Nah, kemudian di sini sudah langsung keluar semua nih, Bu. Bapak Ibu, nilai dari ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran datanya. Kita lihat di sini min-nya rata-ratanya 36.00, 36,00 ya. Jadi ingat yang titik di sini adalah koma. Jadi 36 ya. Rata-ratanya 36. Tadi sama dengan nilai manual kita ya. Kalau kita hitung manual juga 36. Kemudian nilai median. Mediannya 20.50, berarti 20,5. Ya, sama ya dengan nilai yang kita hitung manual ya. Kemudian modusnya di sini ada 12 bintang, itu multiple mode karena di situ tidak ada modusnya karena semuanya frekuensinya satu. Ya, karena frekuensinya sama besar, maka di sininya disebut tidak ada modus, atau bisa juga disebut dengan multiple modus karena semuanya sama besar. Kemudian di sini ada standard deviation ya. Standard deviation-nya adalah 31.906. Ini bukan 31.906 tapi 31,906 ya. Jadi nanti dituliskannya pakai koma. Kalau kita kan koma ya. Meskipun di output SPS-nya pakainya titik, tapi maksudnya koma. Jadi kita tuliskannya koma di tulisan manual kita. Jadi 31,9. Varian ragamnya adalah di sini 1018.000, berarti 1018 ya. Kemudian rank ini adalah jaraknya adalah 79 ya. Sesuai dengan hitungan manual kita, ranknya 79. Kemudian minimum, ini X minimumnya adalah 12 ya. Kemudian maksimumnya X max-nya 91. Kemudian sum, jumlah datanya adalah 216. Kita jumlahkan jumlah penjualannya adalah 216. Kemudian di sini ada persentil 25. Nah, persentil 25 itu berarti 25/100. Ya. 25/100 itu sama dengan 1/4. Nah, 1/4 itu artinya kuartil 1 atau kuartil bawah. Nah, kuartil bawah nilainya berapa? 13,5 ya, 13.50. Berarti 13,5. Ini nilai K1-nya. Kemudian persentil 50, berarti nilai K2 atau nilai median, sama dengan nilai median yaitu 20,5. Ini sama. Ya, nilai K2 atau persentil 50 itu sama dengan median. Kemudian persentil 75. Persentil 75 berarti 3/4. Ya, 3/4 itu berarti nilai kuartil atas atau K3. Ya, K3-nya di sini adalah 66,25 ya. 66.25 berarti 66,25. Nah, demikian Bapak Ibu output SPSS yang sudah menghasilkan ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, kalau yang di bawahnya ini distribusi frekuensi data tunggal ya. Ini kalau yang jumlah penjualan ini masuk data tunggal. Nah, bagaimana distribusi frekuensi data tunggalnya? Ini seperti ini tampilannya. Ya, nilai 12 ya, jumlah penjualan 12, frekuensinya 1, 14, frekuensinya 1 dan seterusnya. Makanya di sini di dalam contoh itu 12 itu sebanyak 1
Nah, makanya kalau yang di dalam latihan itu kan angka dan frekuensi. Nah, frekuensinya berbeda-beda, frekuensinya bukan satu. Jadi tetap itu namanya data tunggal, ya. Jadi kalau data kelompok itu, kalau dia ada intervalnya, itu namanya data kelompok. Atau kalau di tampilan di sini, itu dari nilai MI, midpoint class-nya. Tapi kalau di dalam tampilan manual, data kelompok itu ada interval kelasnya, ya, masing-masing ada frekuensi di masing-masing kelas. Nah, untuk data tunggal juga sama. Dari angka data tunggalnya itu, dia frekuensinya berapa? Nah, di sini, ya. Makanya di latihan nomor 1, itu data tunggal, masing-masing frekuensinya berbeda-beda. Jumlah frekuensinya adalah 50. Kalau ini kan jumlah frekuensinya ada 6, gitu. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nah, saya itu kemarin Bu, misinya yang frekuensi itu yang MD-nya salah Bu berarti. Yang apanya? Yang MD tuh Bu, rumus MD. Kan di situ 6. Saya tuh Oh, ngisinya 4. Ngisinya 4 soalnya kan ada datanya kan 4. Dikira saya itu. Jadi bingung di situnya Bu. oh iya, iya. Jadi Jadi ke tertipu bawahnya sama sama semua. banyaknya. Iya, tertipu dari banyaknya angkanya ya. Iya Bu. Bukan banyaknya angka, tapi yang dihitung frekuensinya, ya, jumlah Mm-mm. frekuensinya. Jadi ke bawahnya itu salah semua. Oh, gitu. Frekuensinya tetap 50 total frekuensinya, total datanya. Cuma di situ masing-masing datanya ada frekuensinya sendiri-sendiri. Kalau di sini kan contohnya frekuensinya masing-masing satu, 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 ya. Makanya total frekuensinya sama dengan macam angkanya. Tapi kalau di soal itu total frekuensinya ya sebanyak total frekuensi, bukan Hmm. dari macamnya angka, ya, berbeda. Nah, dari SPSS ini ada yang disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Sambil mempelajari, Bro. Nah, itu bilang Sambil Ya, bisa. mempelajari ya. Heeh. Nah, Karena kalau nggak praktek itu ya gampang lupa. iya, heeh. Makanya tadi minta biar itu direkam aja gitu. Nah, ini yang Ya, untuk nanti. tugas yang hari ini Bapak Ibu tugasnya. Nah, tugas praktek SPSS yaitu masing-masing mahasiswa tidak perlu menjawab 4 soal seluruhnya, tapi hanya diwajibkan menjawab 2 soal dengan pilihan. Jadi Bapak Ibu boleh menjawab nomor 1 dan 3 atau nomor 2 dan 4 saja. Jadi tidak harus 1, 2, 3, 4. Jadi pilihannya boleh nomor 1 dengan 3 atau nomor 2 dan 4. Ya. Nomor 1 itu adalah langkah-langkah input data satu kategori yaitu jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Ini yang tadi kita praktekkan yang pertama, ya. Kemudian langkah-langkah SPSS untuk membuat grafik garis tunggal, grafik batang tunggal, dan grafik lingkaran tunggal dari data tersebut. Nah, ini dari yang praktek yang pertama ya. Yang kedua, sebutkan langkah-langkah input data 2 kategori, yaitu jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin dan asal sekolah. Ini yang kita masukkan variabel yang keduanya asal sekolah, ya. Kemudian langkah-langkah SPSS-nya untuk membuat grafik garis berganda, grafik batang berganda tadi ya, dan grafik lingkaran berganda. Ya, kemudian ini yang multiple line chart, multiple bar chart, dan multiple pie chart. Kemudian ada grafik garis komponen berganda. Ini yang komponen ya, yang komponen dan grafik batang komponen berganda. Kemudian sebutkan langkah-langkah untuk membuat distribusi frekuensi data tunggal dari jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin dan asal sekolah. Nih, ini yang distribusi frekuensi. Ya, kemudian nomor 3, langkah-langkah input data kelompok. Data kelompok tadi ya, yang kita praktekkan menggunakan data kelompok
Yang diinputkan adalah nilai MI-nya atau midpoint kelasnya. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk membuat distribusi frekuensi data kelompok dan grafik histogram. Tadi ya yang histogram. Kemudian yang ketiga, sebutkan langkah-langkah SPSS untuk menghitung ukuran pemusatan data, itu tadi ya, yang sentral tendensi dan dispersi data, dan ukuran penyebaran data dari data tersebut. Gitu. Yang nomor 4, sebutkan langkah-langkah input data tunggal jumlah penjualan. Yang tadi yang terakhir kita inputkan jumlah penjualan. Kemudian sebutkan langkah-langkah SPSS untuk menghitung ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, silakan Bapak Ibu boleh pilih ya nomor 1 dengan nomor 3, nomor 2 dengan nomor 4. Mana yang paling dikuasai. Untuk rekaman YouTube dari Ibu yang praktek pengoperasian SPSS tidak ada, Bu. Udah ada. Saya cek barusan tadi Bu, kemarin di YouTube channelnya Ibu yang SPSS tidak ada Bu ya? Enggak, makanya direkamnya yang tadi yang tadi saya praktek langsung sinkronos dari yang ininya dari Zoom-nya. Dibuatin lebih bagus ya Bu. Iya, belum sempat jadinya Pak. Langsung ini sih langsung praktek, kalau di kelas juga langsung praktek gitu. Jadi biasanya kalau di kelas itu saya sama seperti tadi, saya kasih itunya file SPSS-nya, kemudian mereka download masing-masing dan diinstal masing-masing di laptopnya. Kalau di kelas saya wajibkan itu kan per kelompok, jadi dibuat per kelompok minimal satu kelompok itu satu laptop yang sudah diinstal SPSS, jadi mereka bisa belajar bersama gitu. Nanti di kelas kemudian saya praktekkan seperti yang tadi di kelas sambil mereka mempraktekkan langsung. Jadi kalau di kelas sih karena mereka sudah menginstal SPSS, jadi saya ngomong mereka juga menginput juga. Jadi sama-sama mempraktekkan. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa langsung saling praktek ya. Jadi saya praktekkan di sini di Zoom, Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan di rumah masing-masing kalau sudah diinstal ya. Mudah-mudahan yang tadi file yang saya kirim sudah bisa diinstal oleh Bapak Ibu di laptop masing-masing ya. Jangan di HP. Kalau di HP nggak bisa. Jadi bisanya di laptop. Ya, di laptop nanti kalau ada masalah bisa disampaikan ya. Permasalahannya apa, nggak bisa installnya sampai mana gitu ya. Nanti bisa saya bantu dari sini. Bu, soalnya nih udah tua-tua agak lemot, Bu. Iya. Sama kayak jaringannya nih lagi lemot, Bu. Jangan, Bu. Bapak Ibu, apa masih ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Bu. Sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Berarti tinggal dicoba itu latihan tugasnya dicoba dikerjakan ya, dibuat bagaimana langkah-langkah menginput data tunggal, menginput data kelompok ya. Kemudian ada data kategori ya, kemudian bagaimana juga langkah-langkah SPSS-nya untuk menggambar grafik ya, menggambar histogram, distribusi frekuensi ya, ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, selanjutnya nanti pertemuan berikutnya kita UTS ya Bapak Ibu ya. Examnya nanti kita coba pakai pilar yang sudah disediakan di pilar. Nah, nanti kita di situ di pilar.
Saya juga belum mencoba sih, belum membuka di examnya seperti apa menunya. Tapi kalau yang saya biasa di kelas reguler itu eh esai ya, ininya apa soalnya esai. Nah, cuma nanti kita lihat di situ fasilitas exam di atau ujian di Pilar, LMS Pilar itu seperti apa ya. Kalau bisa itu pakai yang saya kirim file soalnya, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal mengerjakan, kemudian di-upload saja gitu. Materinya dari yang pertama ya, dari yang konsep dasar statistik sampai sampai yang ukuran penyebaran data. Sampai ukuran penyebaran data. Untuk yang kisi-kisinya juga sudah ada di RPS ya Bapak Ibu ya. Coba saya buka dulu biar mengingat. Untuk waktu pengerjaannya Waktu berapa pengerjaannya Ibu? sesuai dengan jam belajarnya di sini. Berarti 2 jam ya Bapak Ibu. Dari jam setengah 8 sampai setengah 10. Kalau soalnya sulit kayak kemarin kalau 2 jam ya nanti Enggak, banyak yang Bapak Ibu. Saya sudah mengkondisikan, jadi yang ditanyakan enggak seluruhnya. Jadi kalau misalnya ukuran pemusatan data kan yang kalau di tugas semuanya ditanyakan ya. Tapi kalau di soal di UTS itu cuma satu gitu. Ukuran penyebaran misalnya mencari rata-ratanya saja atau mencari kuartilnya saja gitu. Jadi satu saja. Ukuran penyebaran data yang dicari misalnya cuma rank aja atau rank interkuartil saja gitu. Jadi nggak semua ukuran semua dihitung, nggak. Ya. Lalu, Bu ya, Kalau mohon untuk mm, soal-soalnya disesuaikan dengan kemampuan kita, Bu ya. Jangan terlalu tinggi nanti ya takutnya kalau nggak kuat pada sakit malah. enggak sesuai dengan yang di latihan yang ditugas Bapak Ibu. Jadi model-model soalnya diketahuinya seperti itu. Cuma yang ditanyakannya nggak sebanyak yang ditugas gitu. Kalau di ujian yang ditanyakan masing-masing cuma satu aja gitu. Kalau Bu, yang menggambar lama grafik, itu, kalau yang lama misalnya pakai tulis tangan. menggambar grafik itu ya paling cuma satu yang diminta, misalnya grafik garisnya saja, grafik garis tunggalnya saja kalau data tunggal. Kalau yang diketahuinya data kelompok ya berarti data 2 arah ya berarti hanya yang multiple-nya saja ya, atau multiple komponennya saja. Salah satunya aja gitu Bapak Ibu, nggak semua jenis grafik digambar atau semua ukuran penyebaran dicari gitu, enggak. Hanya Tapi boleh masing-masing pakai salah satunya. SPSS, Bu. Sebentar, saya buka dulu di sini RPS-nya. Keperasaan kalau di RPS mana ya? RPS-nya kita lihat dulu ya RPS-nya. Boleh Karena ini pakai saya sudah SPSS, Bu. bikin. Bu, Sebentar. Belum yang paham, lama pakai Bang. tulis tangan itu, Bu. Yang lama tuh memahami soal sebenarnya, Bu. Habis soal. Bentar. Kita lihat kisi-kisi UTS ya. Kisi-kisi UTS di sini uraian semua Bapak Ibu. Nih, saya buka ya. Kita buka kisi-kisi UTS-nya. Nah, ini kisi-kisi UTS-nya. Ada 5 soal ya. Nomor 1 itu adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan data disertai alasannya, yaitu materinya dari konsep dasar statistika. Nah, ini materinya dari konsep dasar statistika. Jadi ini soal pemahaman, jadi bukan hitungan. Ya, kan kita ketahui di situ ada klasifikasi data ya. Ada data berdasarkan waktunya, ada data berdasarkan cara pengumpulannya gitu kan. Itu nanti bisa dilihat lagi. Nah, nanti ada diberikan contoh soal, kemudian kita itu klasifikasi datanya itu masuk klasifikasi data apa dan berikan alasannya gitu. Yang nomor 2, Nanti ya. ya itu yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 itu adalah berdasarkan contoh data yang diberikan, mahasiswa mampu menggambar grafik disertai interpretasi.
Nah, ini dari materi metode penyajian data. Jadi nanti dari tabel data yang diberikan, kalau data tunggal berarti kan grafiknya nanti grafik yang tunggal juga ya. Kalau datanya dua karakteristik data seperti tadi jenis kelamin dan asal sekolah, berarti nanti grafiknya yang multiple komponen atau multiple saja gitu. Nanti di situ. Dan disertai interpretasi. Disertai interpretasi itu dijelaskan atau dideskripsikan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya menggambar saja, tapi juga dinarasikan itu grafik tentang apa gitu ya. Yang tertingginya nilainya siapa atau yang terendahnya nilainya siapa gitu. Itu diinterpretasikan. Kemudian yang nomor 3, berdasarkan contoh data yang diberikan, mahasiswa mampu menyusun tabel distribusi data yang lengkap disertai cara perhitungannya. Nah, ini materi dari distribusi frekuensi data. Nah, Bapak Ibu jangan lupa kalau distribusi frekuensi data itu nanti ada 5 yang dicari ya. Kemarin itu dari tugas kan ada yang hanya mencari frekuensinya saja, kemudian frekuensi relatifnya enggak. Jadi cuma ada frekuensi persentase ya, tapi semuanya ada. Jadi ada frekuensi itu sendiri, kemudian frekuensi relatif ya, frekuensi persentase, FL dan FM. Jadi ada 5 ya yang dikerjakan gitu. Nah, kemudian kalau disertai cara perhitungannya, nanti Bapak Ibu kalau interval kelasnya banyak, itu enggak seluruhnya dikasih cara, boleh satu cara saja. Jadi artinya untuk menghitung persentase satu saja, contoh datanya gitu ya. Atau yang menghitung yang frekuensi relatif itu yang mana yang diberikan contoh gitu ya. Kalau FL itu caranya seperti apa, FM cara menghitungnya seperti apa gitu. Nah, kemudian yang nomor 4, berdasarkan contoh data yang diberikan, mahasiswa mampu menghitung ukuran pemusatan data disertai cara perhitungannya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, ukuran pemusatan data itu nanti hanya satu saja yang dicari sesuai dengan yang diminta. Kalau mencari rata-rata ya berarti rata-rata saja ya. Kalau yang dimintanya nilai modus ya berarti nilai modus saja, jangan Bapak Ibu cari semuanya ya. Cukup yang diminta saja ukuran pemusatan datanya yang mana. Nah, kemudian nanti ada diketahui, ditanyakan ya, kemudian jawab. Nah, untuk menjawabnya tuliskan dulu rumusnya. Tuliskan dulu rumusnya, barulah nanti dimasukkan angkanya sesuai dengan yang diketahui dari soal, gitu ya cara menjawabnya. Baru nanti perhitungannya seperti apa sampai kepada hasilnya. Sama hanya dengan ukuran penyebaran data. Jadi nanti dari data yang sama, mahasiswa kemudian diminta menghitung ukuran penyebaran data disertai cara perhitungannya. Nah, nanti yang diminta itu apa ukuran penyebaran datanya. Siapa tahu cuma rank doang kan. Kalau rank kan gampang, cuma X-max dikurangi X-min gitu. Gitu ya. Jadi cuma satu juga yang diminta gitu. Nanti kita lihat nanti di UTS-nya yang keluar apa yang diminta. Apakah rank interkuartil ya. Kalau rank interkuartil berarti mencari K1, K3 dulu baru cari RIQ-nya gitu. Ya, atau mencari yang diminta standar deviasi ya, atau yang diminta min deviasi itu sesuai dengan yang diminta saja, jangan semuanya dihitung. Nah, itu Bapak Ibu 5 soal untuk uraian ya untuk UTS kita. Oke, dari rumus-rumus itu barangkali ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi Bapak Ibu? Yang rumus MD, Bu, sama MD. S itu, Bu. Nah, kalau MD itu berarti kan sigma FI XI min X bar dibagi Bentar, Bu. dengan sigma FI ya. Sigma. Jadi kalau min deviasi itu adalah kita menghitung setiap angka dengan selisih dengan rata-ratanya. Tetapi selisihnya itu dimutlakan atau dipositifkan. Jadi ingatnya seperti itu konsepnya ya. Mean deviation berarti standar rata-rata ya atau simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata itu artinya kita menghitung setiap angka dikurangi dengan rata-rata ya. Setiap angka atau setiap datanya kita kurangi dengan rata-rata.
Nah, selisih itu kan ada yang datanya lebih tinggi dengan rata-rata, ada data yang lebih rendah dengan rata-rata. Tetapi semua selisihnya itu dimutlakan. Dimutlakan itu artinya dipositifkan. Jadi misalkan angkanya itu 23, rata-ratanya 25. 23 dikurangi 25 tetap sama dengannya 2. Bukan negatif 2 gitu yang dituliskan. Jadi tidak ada nilai negatifnya kalau di mean deviation. Nah, tetapi kalau yang standar deviasi itu berarti setiap angka dikurangi rata-ratanya itu dikuadratkan. Kalau tadi dimutlakan, mean deviation, kalau standar deviasi itu dikuadratkan. Jadi 23 dikurangi 25 itu kan min 2. Min 2-nya dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan itu jadinya 4. Ya, jadi positif. Jadi tetap aja hasilnya positif. Cuma bedanya kalau mean deviation positifnya hanya positif saja, tapi kalau standar deviasi positifnya itu dikuadratkan gitu. Nah, itu setiap angkanya diselisihkan, dikuadratkan kalau standar deviation. Kemudian baru nanti diakarkan kan ya. Akarnya berapa. Nah, kemudian dikali frekuensi, jangan lupa. Jadi setelah kita selisihkan, dikali frekuensi. Kadang ada yang banyak mahasiswa yang lupa dikali frekuensi. Karena contohnya frekuensinya 1, kan nggak ada dikali frekuensi. Tapi itu cuma contoh. Jadi kalau yang di aslinya itu mungkin saja frekuensinya bukan 1 semua. Ya. Ada yang frekuensinya ada 3, berarti nanti hasil kuadratnya kemudian dikali frekuensinya, dikali 3 misalnya gitu. Ya, jadi jangan lupa dikali frekuensi setelah dikuadratkan atau setelah dimutlakan itu dikali frekuensi. Kemudian baru nanti jumlahkan ya, jumlah kemudian data yang berikutnya, data yang kedua dikali dengan frekuensinya lagi. Jadi yang dikali frekuensinya itu setelah diselisihkan ya, setelah angka hasil selisihnya. Jadi selisihnya berapa yang positif dikali frekuensi. Selisihnya berapa dikuadratkan baru dikali frekuensi gitu. Nah, kemudian bedanya nanti untuk simpangan baku atau standar deviasi itu kalau populasi dengan sampel ya. Kalau populasi itu dibaginya N, pembaginya tuh. Pembagi yang di bawahnya itu N. Tapi kalau sampel pembaginya itu N-1. Nah, itu juga kadang suka lupa ya. Nanti kalau di soal itu diketahuinya data sampel penjualan, itu berarti nanti simpangan bakunya dibagi N-1. Misalnya diketahui populasi umur, ya berarti nanti pembaginya adalah N untuk menghitung simpangan bakunya. Kalau yang lainnya sih sama, yang bedanya hanya di simpangan baku saja antara data sampel dengan data populasi. Untuk UTS-nya nanti Bu, mohon maaf, ditulis tangan atau boleh diketik? Boleh Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu mau tulis tangan. Tapi kalau menurut saya sih lebih enakan tulis tangan. Kalau kalau pakai komputer itu kan harus ngetik equation kan. Kan pakai rumus-rumus itu kan equationnya lumayan lama tuh. Tapi kalau tulisan tangan kan langsung klik 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 gitu. Nggak lama. Kalau saya sih lebih suka mengerjakannya pakai manual gitu. Tapi kalau Kalau di menghitungnya boleh ya, menghitungnya tuh misalnya kita kan boleh pakai kalkulator, boleh pakai cara rumus Excel, tapi tetap hasilnya berproses gitu. Hasilnya ada cara pengerjaannya. Jangan langsung ujuk-ujuk langsung dapat hasil akhirnya saja, tapi ada hitungannya gitu. Prosesnya kelihatan. Berarti kita memang menghitung satu persatu gitu. Kalau menghitungnya sih boleh hitung pakai kalkulator atau pakai Excel biar lebih cepat menghitungnya. Tetapi untuk mengerjakannya ya harus step by step gitu ya. Jadi untuk untuk simpangan data itu dikali frekuensi sebanyak frekuensinya itu Bu ya. Kalau frekuensinya 25 ya dikali 25 gitu ya Bu. Dari masing-masing data, Bu. Jangan yang total frekuensi. Jadi misalkan data penjualan yang 12 itu ada sebanyak 3 kali. Berarti nanti 3 dikali 12 dikurangi rata-ratanya. Jadi nanti 12 dikurangi rata-ratanya berapa ya, positifnya berapa, kemudian baru dikali frekuensinya, dikali 3 gitu.
Kalau Nah, misalnya itu penjualannya 21 itu ada 5 kali, berarti nanti 5 kali penjualannya dikurangi selisihnya. Jadi penjualan dikurangi selisihnya, dipositifkan, baru dikali frekuensinya gitu. itu yang terselip kemarin, Bu. Iya, Nggak kelupaan ya. frekuensi. Iya, nggak Kelupaan dikaliin dikali frekuensinya. frekuensi. Dikiranya banyaknya datanya ya. Jadi beda Jadi banyaknya dikali satu satu angka satu dengan kalinya frekuensi satu. ya. Makanya rumusnya kan sigma Fi kali kali nilai mutlak dari Xi min X bar gitu. Makanya di Ya. situ ada tulisan sigma Fi kali nilai mutlaknya itu Xi min X bar. Fi-nya itu kepikirannya cuma Bagi satu, Bu. sigma Fi. Iya. Justru itu menjebak contohnya. Jadi contohnya dikasih satu. Makanya Biar gampang. nggak lihat itu akhirnya. Aduh. Mm-mm. Kalau yang Nah, di distribusi situ. frekuensi kemarin itu banyak yang tertukarnya itu menghitung banyaknya angka setiap datanya ya. Misalnya di kelas Iya, Bu. pertama misalnya 2, 4, 5, 8 gitu ya kalau nggak salah tuh. Itu banyak yang berbeda. Jadi kelasnya sudah Kayaknya benar tapi isi frekuensinya berbeda gitu. kita- karena terfokus sama kelas intervalnya sudah 5 gitu. Jadi bikinnya jaraknya itu jangkauannya itu ya sudah dihitung kelasnya Iya. 5 berarti jangkauan 10 gitu. Jadi Itu lebih kalau sudah diketahui di langkah kedua, berarti langkah satunya nggak usah dikerjakan. Jadi langsung langkah ketiganya. oh, Jadi nggak balik ke langkah satu lagi kalau udah diketahui langkah kedua gitu. Nah, kemudian untuk menghitung FI yang ada di dalam kelas, itu terhitung ya, misalnya kalau kelasnya intervalnya 20 sampai 25, itu angka 20 dihitung. Kalau ada angka 20 masuk ke kelas itu. Misalnya 20 sampai 25 nih kelas pertama. Maka nanti frekuensi yang ada 20 juga masuk kelas pertama. Yang sampai 25, nanti 25 juga masuk kelas pertama gitu. Jadi bukan di antara kalau di interval itu. Jadi kalau interval itu mulai dari kelas 20 sampai kelas 25 gitu. Jadi bukan di antara. Kalau di antara kan nggak masuk tuh batasnya ya. Tapi kalau interval itu masuk ya, di dalam batas kelasnya. Bertanya, kalau kita kan menghitungnya menggunakan kalkulator, itu kadang di belakang koma itu kan sampai sekian. Nah, itu batas pembulatan itu di belakang koma berapa, Ibu? Terima kasih. Pengambilan desimalnya itu Bu, berapa? Misalkan lebih dari 4 lah. Pengambilan desimalnya itu berapa? Oh iya, untuk pengambilan desimal itu minimal 2 desimal. Minimal 2 desimal, maksimalnya 3. Boleh 2, boleh 3 gitu lah Bapak Ibu ya. Boleh 2 atau 3 desimal. Kalau kita mau mengikuti output SPSS itu desimalnya 3. Tapi kalau biasa kita hitung manual itu biasanya kita cukup 2 saja, 2 desimal. Bu, ada dibulatkan nggak, Bu? Iya, pembulatannya itu 2 desimal, Bapak. Jangan dibulatkan menjadi nggak ada angka komanya gitu. Jadi komanya misalnya kan dapatnya misalnya 1/3 itu kan 0,33333 gitu ya. Ambil 2 aja 0,33 gitu. Atau kalau misalnya dapatnya 0,166666 berarti kita ambilnya 0,167. Ya. Iya gitu. 3 desimal ya. 0,167 atau kalau mau 2 desimal 0,17 gitu jadinya. Kalau dia 0,166666 ya. Berarti 0,17 atau 0,167 kalau 3 desimal. Ya, kalau untuk kehati-hatian itu 3 desimal ya. Tapi tidak masalah kalau 2 desimal juga. Tadi Mbak Hadilatul nanya apa ya? Saya kurang dengar tadi. Itu Bu pengambilan desimal tadi. Oh, pengambilan desimal. Oke, itu ya. Jadi desimal kalau lebih baik itu 3 ya. Tapi kalau 2 desimal juga tidak apa-apa.
Asal jangan dibulatin jadi bilangan bulat aja. Nanti soalnya bedanya terlalu jauh hasilnya tuh. Kalau misalnya untuk menghitung apa standar deviasi atau mean deviasi, kalau sudah dibulatkan dari awal itu nanti hasil akhirnya agak jauh. Tapi kalau misalnya beda hanya 2 desimal dengan 3 desimal, itu nanti hasil akhirnya nggak beda gitu. Oke, sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Berarti untuk minggu depan kita melaksanakan UTS sesuai dengan jadwal, yaitu dari jam 7:30 sampai jam 9:30 ya, melalui LMS Pilar. Oke, Ibu tutup dulu ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Aduh, ngapunten nggih. Mboten apa-apa, Bu. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya atau perbuatan saya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat dan bisa melaksanakan perkuliahan sampai akhir dan bisa mengikuti UTS juga dengan baik dengan hasil yang optimal ya. Sampai jumpa kembali hari Minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Screenshot dulu, Bu. warahmatullahi. Terima kasih Bu Yeti. Ya, Screenshot dulu, Bu. sama-sama Bapak Ibu. Screenshot. Foto enggak? Oh Oke, iya, siap. foto lagi ya Bapak Ibu ya dari sini. Monggo dibuka. 1, 2, 3. Oke, Pak Latif nanti di-share rekaman videonya. siap. Pak Ibnu lagi podcast. Ulang-ulang Kita materinya tutorialnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum diulang-ulang warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat-sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh.